Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema dan pembahasannya sama nih, yaitu tentang apa sih sejarah publik, dan masih bersama dengan Mbak Ega. Baiklah Mbak Ega, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sempat tertunda nih mengenai cagar budaya. Dan ternyata cagar budaya itu enggak serta-merta langsung satu tim turun seperti itu, tapi dibagi lagi dari pencatatan dan apalagi itu Mbak? Tim pencatatan yang aku tangkap kalau misalnya di Bengkulu tuh sudah ada tim pencatatan tim pencatatan itu dia bisa orang dinas, jadi dari dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian ada sub bidang namanya bidang kebudayaan, biasanya mereka yang bertugas untuk melakukan pencatatan seperti itu, mencari tahu, kemudian nanti yang tenaga cagar budayanya memverifikasi dan memutuskan ini oke nih, kita bisa bersidang untuk memutuskan ini cagar budaya, seperti itu. Alurnya seperti itu sih sebenarnya. Alurnya seperti itu. Apa sih tantangan dari tugas cagar budaya ini? Banyak nggak sih kalau misalnya kan harus ada catatan dulu yang akan dibaca, yang akan dilihat lagi, yang akan ditinjau lebih jauh lagi. Tapi itu di Bengkulu sendiri untuk menjadi suatu kendala atau tidak? Menjadi kendala karena pertama kita kesusahan untuk mengakses sumber. Nah kan untuk menetapkan itu sebagai cagar budaya kan tadi salah satu kriterianya adalah berusia lebih dari 50 tahun. Dan yang ditekankan di sini nggak ditekankan sih, kebanyakan memang yang dicari adalah bangunan atau kemudian benda atau kemudian kawasan itu adalah masa-masa pemerintahan Hindia Belanda, kemudian masa Inggris, kemudian masa pendudukan Jepang, seperti itu toh. Karena kita itu tadinya bukan residen, jadi kalau residen zaman pemerintahan Hindia Belanda itu seperti provinsi sekarang ini, bukan bagian dari sebuah residen, sempat menjadi residen tapi cuma sebentar, jadi catatan sejarahnya sangat sedikit sekali, bisa diakses tapi kemudian sangat terbatas begitu. Kan harus pintar-pintar untuk bisa membaca dan mencari celahnya di mana begitu ya, mengakses korannya atau kemudian mengakses arsip dari residen yang pernah memerintah pada saat itu begitu. Jadi kesusahannya di bagian itu, dan tidak semua bidang kebudayaan di setiap dinas itu punya kemampuan untuk kemudian mencari tahu di mana nih saya bisa mendapatkan sumber ini begitu. Kadang ada yang kendala di lapangan adalah kami punya catatan lontar dari keluarga begitu kan, tapi kemudian kan catatan dari keluarga itu bersifatnya subjektif, jadi kita tetap harus kemudian verifikasi dulu nih apakah kemudian yang ditulis itu benar sesuai dengan peristiwa tersebut, ada tanggalan yang tepat atau memang ada peristiwa yang tepat, atau jangan-jangan itu menjadi bisa alasannya jadi apa gitu ya, dear diary dari mereka misalnya gitu, karena dia katakanlah pernah jadi kepala desa atau pernah ketua adat gitu, jadi dear diary-nya ditaruh dalam lontar, tapi itu bisa jadikan sumber, tapi kan kita tetap harus verifikasi toh apakah benar yang ditulis itu seperti itu, atau itu tadi dear diary jadi kata-katanya sangat manis, sangat mengagumkan, sangat apa begitu kan, sangat subjektif, jadi harus tetap diverifikasi. Kendalanya itu karena tidak semua orang tahu untuk mengakses sumber itu seperti apa. Di Indonesia kalau kita mau mengakses sumber, ada lembaganya sendiri namanya Arsip Nasional Republik Indonesia di Ampera sana, Jakarta Selatan. Kita bisa akses ke sana, tapi kan kemudian tidak semua orang juga tahu untuk apa nih yang mau diakses, karena bahasanya bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Kemudian mau cari bahasa Belandanya apa nih kalau kita mau cari tentang pertambangan emas di Lebong, atau mencari tentang Bung Karno di Bengkulu, apa ya bahasanya begitu kan, harus menguasai bahasa juga begitu. Terkadang bisa saja sih diantri, kita dibantu sama petugasnya, cuman kan kadang ada 1.000 orang yang datang tiap hari harus mengakses arsip, terus mau hari itu semua keluar arsipnya kan tidak mungkin. Jadi harus punya kemampuan berbahasa asing tersebut, Belanda atau Inggris, untuk bisa mengetahui apa yang mau kita cari, sumber apa nih. Begitu juga dengan koran, misalnya koran terkait dengan provinsi tentang Bengkulu pada masa Jepang, Belanda dan Inggris. Kita seingat aku, kalau ada mungkin dari penonton nanti yang mengetahui apakah di Bengkulu ada penerbit koran atau tidak, tapi seingatku kita tidak punya penerbit koran. Jadi pada saat itu untuk mencari tahu tentang Bengkulu, aku mencari korannya yang terkait dengan Palembang, kemudian atau tidak yang terkait dengan Padang. Jadi sekitarnya ya, gitu ya? Sekitarnya, atau terkait lagi dengan Jambi, karena Jambi pada saat itu sudah jadi residen sendiri atau provinsi sekarang lah gitu. Jadi mencarinya cari yang dekat-dekat sama mereka begitu kan. Atau kalau misalnya mau mencari Bengkulu pada masa pemerintahan Inggris yang cukup lama itu,
akses sumbernya memang harus ke Inggris langsung karena terbatas sekali di apa namanya di Indonesia ini. Inggris dan Jepang tuh hampir-hampir sama modelnya. Jadi ketika mereka mau pindah, mau ngangkut tuh barang-barangnya semua diangkut, catatan sejarahnya semua diangkut. Jadi nggak ada yang tertinggal yang bisa kita jadiin pegangan di sininya begitu. Kecuali misalnya ya ada sih beberapa seperti di Inggris karena pemerintahnya lebih lama daripada mereka di Bengkulu, jadi kita bisa akses catatan sejarah Bengkulu tuh di India, di Madras pada saat itu ya nama pusat pemerintahan, bisa akses di sana. Tapi itu pun juga tidak semudah itu untuk mencarinya karena kan perubahan nama toh, dia ada nama dari sebelum jadi Bengkulu jadi Bengkulen, kemudian penulisan muko-muko seperti yang sekarang kita tahu tuh penulisan jadi moco-moco, kemudian penulisan krui seperti yang kita tahu dulu kroe, atau seperti apa lagi ya, daerah Lais Bintuan Santo juga ada penulisan lainnya gitu. Jadi harus tahu dulu nih kata kuncinya apa kalau mau mencari daerah-daerah tersebut seperti itu. Itu yang untuk menjadi tim pencatatan itu sebenarnya harus punya apa namanya kemampuan tersebut. Iya. Nah, tugas beratnya adalah karena tim pencatatnya tidak banyak, yang punya kemampuan tersebut juga terbatas. Akhirnya yang sepengalaman kami selama hampir mau 3 tahun menjadi tenaga cagar TACB Provinsi Bengkulu, ya kami juga harus mengumpulkan naskah sendiri, jadi tetap harus ngulik naskah gitu. Harusnya kerjanya mungkin cuma 2 bulan, akhirnya jangka kerjanya panjang gitu ya. Padahal tugasnya cuma untuk memeringkatkan cagar budaya, cuman karena kita harus mengulik naskahnya, memastikan bahwa naskah ini betul atau enggak. Karena kan naskahnya itu kan di-upload begitu kan. Jadi setiap cagar budaya itu kita upload, ada namanya registrasi nasional. Jadi tercatat seluruh Indonesia ini apa aja cagar budayanya termasuk ke dalam naskahnya gitu. Jadi naskahnya juga jadi orang bisa mengakses itu. Nah, kalau naskahnya dipertanyakan kebenaran sumbernya kan ya yang jadi masalah kan. Maksudnya itu jadi tanggung jawab kita ya, karena itu kan jadi sumber informasi orang begitu. Jadi akhirnya kita karena itu tadi keterbatasan kemampuannya, akhirnya yang tadinya tugasnya hanya memeringkatkan harus nulis lagi naskahnya, ngulik lagi, oh benar nggak ini, ngulik naskah lagi ini benar nggak keabsahannya, sumbernya benar, betul harus seperti itu lagi jadinya. Jadi berharapnya teman-teman orang tua yang ada di rumah sekarang yang anaknya lagi SMA gitu, ayo kuliah sejarah dan arkeologi saja. Menarik dan penuh tantangan. Baik, sekarang kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.